balik lagi bersama kami channel mesin besar. Nah, seperti yang di judul, saya akan menunjukkan dan menjelaskan apa aja sih komponen-komponen ekskavator Hitachi ini. Bagaimana sih caranya ekskavator ini kok bisa bergerak? Apa aja sih komponen-komponennya gitu. Nah, langsung aja, nggak usah banyak basa-basi. Ini unitnya ada ekskavator Hitachi Jaxis 210 ya, kalau nggak salah tahun 2014 ini. Nah, langsung aja kita ke unitnya. Nah, ini atasnya nih. Nah, yang paling utama adalah mesin ya. Di sini ada mesin. Tuh. Ini mesinnya. Bagaimana sih ekskavator kok bisa bergerak gitu? Inilah komponen-komponen utamanya. Nah, di sini ada mesin dan di bawah sini ada hidrolik pump ya, atau pompa hidrolik. Di bawah sini ada kontrol valve. Tuh, lihat nih. Nah, di bawah sana gelap ya. Di situ ada kontrol valve. Ini motor swing. Yang di bawah situ ada center joint ya. Di sini ada tangki hidrolik. Ini tangki hidrolik nih. Di sini ada tangki solar atau tangki bahan bakar ya. Nah, itulah komponen-komponen utamanya penggeraknya dari ekskavator ini. Nah, ekskavator ini 100% menggunakan penggerak hidrolik ya. Nah, saya jelasin nih satu persatu nih. Fungsi dari komponen-komponen ini kok bisa menggerakkan ekskavator ini ya. Nah, yang pasti paling utama ini mesin ya. Ini mesin menggunakan mesin diesel 6 silinder menggunakan turbocharger. Di sini radiator ya. Itu radiator. Dan yang ini oli cooler ya, pendingin oli. Nah, mesin ini berfungsi untuk memutar pompa hidrolik ya, atau hidrolik pump. Nah, saya tunjukin gimana sih bentuknya hidrolik pump. Nah, kita buka yang ini ya. Nah, ini dia hidrolik pumpnya. Nah, hidrolik pump ini berfungsi untuk memompa oli ya, atau memompa oli hidrolik. Oli hidrolik ini dipompa, jadi mesin memutar oli hidrolik pump. Hidrolik pump ini memompa oli, ngasih tekanan disalurkan ke kontrol valve ya. Nih, ini hidrolik pumpnya nih. Dia berada di sebelah kanan ekskavator ya. Ini filter ini filter oli, dan ini filter solar. Ini gasnya nih. Ini motor gas namanya. Jadi otomatis dia kalau ditarik sana ini mutar sendiri, narik gasnya. Nah, langsung aja kita lihat di kontrol valve-nya. Nah, itulah kontrol valve. Tuh kalau mau lihat. Jadi oli dari hidrolik pump dipompa, disalurkan ke kontrol valve ini. Dan fungsi dari kontrol valve ini adalah membagi kemana arah oli yang dibutuhkan atau oli yang diperlukan ya. Misalnya oli untuk menggerakkan tangannya atau menggerakkan kakinya atau menggerakkan swingnya, itu kontrol valve ini yang membagi. Jadi di kontrol valve ini yang mengatur kemana arah oli yang dibutuhkan. Nah, itu ya. Dan ini adalah motor swing. Motor swing ini berfungsi untuk memutar bodinya. Nah, di dalam sini ada motor ya. Dia kalau terkena tekanan oli, motor swingnya akan berputar dan melilingi pinggangnya ini ya. Jadi pinggang ekskavator ini ada gearnya, itu gear yang sangat besar. Jadi motor swing ini berjalan di gearnya itu mutar. Jadi kalau dia hidup ya
swing bodinya ini akan berputar, bodi atasnya. Dan itu adalah center joint. Center joint ini berfungsi untuk menyalurkan oli dari kontrol valve ke tracknya ya, atau ke kakinya ya. Jadi kenapa harus menggunakan center joint? Ini kan badannya ini kan berputar ya. Jadi kalau tidak menggunakan center joint, maka apa yang untuk menyalurkan ke kakinya ke bawah itu. Jadi kakinya ini kan menggunakan hidrolik juga. Fungsinya center joint ya. Jadi kalau badannya berputar, jadi oli ini tetap masih bisa disalurkan ke kakinya. Ya itulah fungsinya center joint ya. Badan ini kan bisa berputar-putar. Jadi kalau tidak menggunakan ini atau langsung kau pakai hose, ya putus otomatis. Maka soalnya ini kan badannya bisa berputar. Jadi harus menggunakan center joint. Itulah fungsi center jointnya. Ini arahnya oli dari center joint ini. Nah kita lihat arahnya ke track. Nah arahnya ke sini. Jadi oli tadi ke bawah, ini pinggangnya ya. Oli ke bawah, disalurkan lagi pakai hose atau selang. Dia masuk ke sini. Nah di dalam sini ada motor ya, namanya motor travel. Dari kontrol valve disalurkan ke motor travel, memberikan tekanan jadi menghasilkan putaran. Nah dan di sini ada pedal drip ya. Nah di sini ada dalamnya ada gear. Jadi putaran yang dari motor itu putaran kencang, ditambah gear di dalam ini menghasilkan putaran lambat dan bertenaga. Nah itulah fungsi dari center joint tadi ya. Nah kita kembali ke kontrol valve lagi. Menggerakkan tangannya ini apa? Ini tangannya nih. Oh, tangannya nih bisa bergerak gitu. Ya kita kembali ke kontrol valve lagi. Nah dari kontrol valve dia membagi oli, menyalurkan ke ini hose ini. Nah ini hose ini. Ini hose juga. Sini. Nah dia disalurkan ke silinder boom ini. Dari kontrol valve disalurkan ke silinder hidrolik ini ya. Ini namanya, kalau nggak salah namanya silinder hidrolik. Jadi oli disalurkan ke silinder hidrolik ini dengan tekanan besar ya, menghasilkan daya dorong di rodnya ini ya. Jadi rodnya ini bisa naik turun, bisa maju mundur gitu ya. Jadi menghasilkan tekanan, jadi menghasilkan penggerak untuk bomnya ini. Sama halnya juga yang itu arm atau yang paketnya sama, dari kontrol valve disalurkan ke arm dan ke paketnya sendiri-sendiri ya. Nah jadi yang inilah komponen-komponen utama dari ekskavator ini ya, yang bisa menggerakkan ekskavator ini apa. Itulah yang paling utama, mesin ya. Mesin memutar pompa memberi tekanan hidrolik, oli hidrolik disalurkan ke kontrol valve. Nah kontrol valve ini yang membagi kemana oli yang dibutuhkan gitu ya, ke tangannya atau ke kakinya atau ke pinggangnya untuk mutar. Nah semua dari kontrol valve ini, dari hidrolik ya. Cukup itu saja ya, penjelasan ini cukup simpel aja, nggak terlalu detail. Kalau detail mungkin nanti kepanjangan. Jadi misalnya detailnya itu ini mesin berapa cc atau menghasilkan horsepower berapa atau menghasilkan torsi berapa. Nah itu teman-teman cari sendirilah di Google atau di mana ya. Jadi ini penjelasan simpel aja. Nah komponen-komponen dan fungsinya dari ekskavator Hitachi ini, atau semua ekskavator sama komponen-komponennya seperti ini. Nah itu aja sih komponen-komponennya. Saya rasa teman-teman ya bisa memahami ya penjelasan dari saya. Itu penjelasan simpel aja, nggak terlalu detail. Kalau detail ya cari di Google lah ya. Masalah tekanannya berapa itu saya kurang paham. Enaknya cari di Google aja. Nah ini komponen apa ini?
Ini antena radio ya, antena radio nih. Ini pakai kayu, soalnya antena yang aslinya ini kan patah ini. Jadi kita sambung kabel, kita sambungkan, kita naikkan ke kayu ini, biar mendapatkan hasil gelombang radio yang jernih ya, hasil sinyal radio yang jernih. Ini komponen gak penting ya, kalau bagi operatornya penting ini untuk ya untuk dengerin radio ya musik atau apa, biar nggak jenuh dalam bekerja. Nah saya rasa itu aja. Kalau ada yang kurang mohon maaf, bisa ditambahkan atau gimana. Simpel, kalau misalnya mau kasih tambahan silahkan komen di kolom komentar ya. Sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dukung terus channel kita, channel mesin besar, jangan lupa. Itu aja sih penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon dimaklumi ya. Salam buku baca.